Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Ghost in the Shell. Adalah sebuah film aksi fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2017, garapan sutradara Rupert Sanders. Naskahnya sendiri ditulis oleh Jamie Moss, William Wyler, dan Aaron Kruger berdasarkan manga Jepang dengan judul yang sama oleh Masamune Shirow. Film yang berdurasi 1 jam 40 menit ini dibintangi oleh Scarlett Johansson serta aktor dan aktris lainnya seperti Takeshi Kitano, Michael Pitt, Pilou Asbæk, Shin Han, dan Juliette Binoche. Saya harap teman-teman menonton videonya sampai habis karena di akhir video ada segmen penjelasan yang sayang untuk dilewatkan. Baik daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah penjelasan tentang kehidupan di masa depan, di mana sudah tidak ada batasan antara manusia dan robot. Kemajuan teknologi memungkinkan manusia memasang kerangka robot ke tubuhnya. Didanai oleh pemerintah, perusahaan Hanka Robotics melakukan sebuah penelitian untuk mengembangkan pasukan militer. Salah satunya adalah mencangkok otak manusia ke dalam tubuh robot. Dengan ini mereka akan menyatukan kekuatan pikiran manusia dengan ketahanan tubuh mekanik. Mira adalah satu-satunya orang yang selamat dari serangan teroris. Seorang dokter bernama Ulet menjelaskan bahwa Mira dibuatkan tubuh baru yang disebut dengan synthetic shell. Namun pikiran, jiwa, serta kesadaran atau di sini disebut ghost masih tetap sama. Proyek berkode 2571 ini berhasil dan menjadikan Mira sebagai generasi pertama. Mira adalah sebuah keajaiban. Berbeda dengan robot yang tidak bisa memimpin, berpikir, dan merasakan, Mira bisa melakukan semua itu, bahkan lebih baik dengan tubuh robotnya. Sebagai CEO Hanka Robotics, Carter sangat bangga dengan keberhasilan tersebut. Baginya, Mira bukanlah hanya sekedar robot, tapi senjata yang mematikan. Mira akan segera dikirimkan untuk bergabung dengan Departemen Pertahanan yang bernama Section 9. Tidak butuh waktu lama untuk membuktikan kata-kata Carter. Setahun kemudian, Mira telah menjadi Major dan memimpin serangkaian misi. Kali ini Section 9 mencium sebuah skenario besar yang menjurus pada kejahatan di sebuah hotel mewah. Dengan kacamata canggih, Mira mengakses sistem keamanan hotel dan memindai beberapa ruangan hingga menemukan ilmuwan Hanka yaitu Dr. Osmo yang sedang mengadakan pertemuan dengan Presiden Federasi Afrika. Tiba-tiba saja 6 orang tak dikenal menerobos masuk dan membunuh para petugas hotel. Ditambah lagi robot Geisha mengalami masalah. Mendadak dia menyerang Dr. Osmo dan langsung meretas data yang ada di dalam otaknya. Mira langsung melaporkan kejadian tersebut kepada tim Section 9 dan demi menghindari bertambahnya korban, wanita itu terpaksa beraksi sendiri dengan kostum kamuflase dan kemampuan bertempurnya yang luar biasa. Dia berhasil membunuh para penjahat serta menghentikan robot Geisha yang meretas data Dr. Osmo. Sebelum mati, robot itu mengancam akan menghancurkan siapa saja yang berani membela Hanka. Mira yang merasa kesal menembaki wajah robot itu dan menyerahkan sisanya kepada Batum dan rekan-rekan Section 9. Dalam sebuah pertemuan Section 9, Togusa menjelaskan bahwa yang menjadi target kejahatan adalah para ilmuwan dan pegawai senior Hanka Robotics. Lalu tujuannya sendiri adalah meretas data seperti yang terjadi pada Dr. Osmo. Sampai saat ini pelakunya masih tetap orang yang sama, yaitu seseorang misterius yang biasanya dikenal dengan sebutan Kuze. Pemimpin Section 9, Daisuke Aramaki sangat menyesalkan tindakan Mira yang membahayakan diri. Karena walaupun memiliki tubuh robot, tapi Daisuke tetap melihat Mira sebagai manusia dan dia tidak mau anak buahnya melakukan kecerobohan yang berakibat fatal. Sejak dibangkitkan kembali di dalam tubuh robotnya, Mira mengalami amnesia. Sampai saat ini, yang diingatnya hanya kecelakaan kapal, itu pun hanya samar-samar. Sambil memperbaiki tangan Mira yang rusak, Dr. Oulet menghapus beberapa data yang diunduh Mira, dengan harapan bisa memperlancar proses pengembalian ingatan. Setelah itu, Mira dan Bato menemui Dr. Dalin yang sedang memeriksa robot Geisha. Menurutnya, robot itu telah diprogram ulang untuk peretasan otak, namun tidak ditemukan apapun dalam drive
drive-nya karena seluruh data-data dan perangkat kerasnya telah dihancurkan. Deep dive, sebuah tindakan seperti menghubungkan kesadaran Mira ke dalam Geisha. Ini sangat berbahaya, di mana pikiran Mira akan terbuka dan mudah untuk diretas. Namun demi memuaskan ambisinya menangkap Kuze, Mira berani mengambil resiko tersebut. Setelah memberikan izin, tiba-tiba saja Mira sudah berada di dalam Geisha, di mana dia berada di sebuah bar dan benar saja di sana dia bertemu dengan Kuze yang hendak merebut pikirannya. Untungnya Bato dan Dahlin bertindak cepat dengan mencabut kabel penghubung. Akhirnya kini Mira mengetahui keberadaan Kuze dan mereka pun bersiap untuk memeriksa tempat itu. Sound Business adalah nama tempatnya, sebuah bar milik Yakuza yang melakukan pencakokan secara ilegal. Awalnya Mira yang masuk lebih dulu, kemudian disusul Bato dengan Ladria yang mensupport senjata. Sangat disayangkan penyamaran Mira dan Bato telah dicurigai oleh para Yakuza, sehingga mau tidak mau Mira terpaksa membuka kedoknya dan bertarung bersama Bato. Kemudian Mira dan Bato melanjutkan penyelidikannya ke ruang bawah tanah hingga akhirnya menemukan Kuze yang kembali mengucapkan ancaman terhadap para pendukung Hanka Robotics. Ternyata ancaman itu bukan hanya isapan jempol. Ruangan tersebut telah dipasangi bom dan langsung meledak setelah hologram Kuze menghilang. Beberapa waktu kemudian Mira terbangun di ruangan perawatan Hanka. Dia sangat lega karena Bato berhasil selamat. Namun ada hal yang mengganggunya akhir-akhir ini berhubungan dengan ingatan masa lalunya yang sering muncul setelah melakukan deep dive. Pengakuannya membuat Dr. Ulet sangat khawatir karena lagi-lagi Mira melakukan tindakan yang berbahaya. Bahkan Cutter sang CEO menemui Daisuke secara pribadi, mengancam akan menutup Section 9 jika melibatkan Mira dalam hal-hal yang mengancam pikiran. Berkat Mira, Bato hanya mengalami luka di bagian mata. Di satu sisi, mungkin dia sangat menyesal karena harus kehilangan mata, tapi di sisi yang lain, dia merasa nyaman dengan mata sintetis yang mana sangat berguna dalam menjalankan tugas. Sementara itu Dr. Dahlin yang memeriksa robot Geisha berhasil menyusun kembali data-data yang rusak, yang ternyata adalah data rahasia Project 2571. Kuze pun tiba-tiba muncul dan berusaha merebutnya. Namun Dr. Dahlin dengan cepat kembali mengunci data tersebut sehingga membuat Kuze marah dan langsung membunuhnya. Keesokan paginya Mira dan Bato yang menerima laporan tersebut langsung mendatangi TKP. Data tersebut berisi daftar pegawai ilmuwan senior Hanka. Kini yang tersisa adalah Dr. Ulet yang mana saat ini sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba saja sebuah truk menghantam mobil sang dokter, sehingga terbalik. Merasa hantaman itu belum cukup, dua driver itu membunuh pengawal, lalu sang dokter dipaksa untuk menceritakan segala hal tentang Project 2571. Untungnya Section 9 datang di waktu yang tepat, sehingga berhasil menyelamatkan dokter, serta Mira juga berhasil menangkap salah satu driver truk yang juga memiliki kostum kamuflase. Setelah tim Section 9 melakukan interogasi, Togusa menduga bahwa ingatan driver itu telah dihapus dan digantikan oleh ingatan orang lain yang mungkin bernama Lee. Tiba-tiba saja si driver itu terdiam dan menatap dalam ke arah Mira. Ternyata itu adalah Kuze yang telah merasuki tubuh si driver. Kuze menjelaskan bahwa dia telah dilahirkan lebih dari sekali, dan nama Kuze yang Section 9 ketahui merupakan salah satu dari sekian banyak namanya. Akhirnya driver itu pun bunuh diri dan mereka bersiap mengepung lokasi Kuze yang telah berhasil dilacak Ladria. Setibanya di lokasi, aksi tembak-tembakan pun tak bisa dihindari. Tempat itu dipenuhi oleh para penjahat yang melakukan pencakokan secara ilegal. Di ruangan bawah, Mira berhasil menemukan pusat jaringan Kuze yang ternyata menggunakan otak manusia. Tiba-tiba saja wanita itu dikepung, walaupun telah melakukan perlawanan sengit, namun karena jumlah musuh terlalu banyak, akhirnya Mira berhasil dilumpuhkan dan ditangkap.
Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, Kuze telah hidup berkali-kali. Kini di akhir hidupnya yang kesekian kali, pria itu berencana untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh Mira sebagai penerus. Kuze menjelaskan bahwa dirinya adalah Project 2571 yang gagal dan diburu oleh Hanka untuk dimusnahkan. Maka yang bisa dilakukan Kuze untuk bertahan hidup adalah membela diri, seperti yang sedang dilakukannya saat ini. Tiba-tiba saja Mira melihat sebuah gambar yang tidak asing pada tubuh Kuze, yang ternyata secara samar-samar juga muncul dalam ingatannya. Alangkah terkejutnya Mira ketika mengetahui bahwa obat yang dikonsumsi selama ini berfungsi untuk menekan ingatan. Batou dan tim Section 9 pun berhasil menerobos masuk, namun Mira hanya membiarkan Kuze lolos dan dia pun meninggalkan tempat itu. Karena tempurung otak yang tidak cocok, 98 orang termasuk Kuze telah menjadi korban dalam Project 2571. Hingga akhirnya, para ilmuwan Hanka berhasil di percobaan ke-99, yaitu Mira. Tentu saja mendengar hal itu membuat Mira sangat kecewa. Apalagi setelah mendengar penjelasan Ulet bahwa seluruh ingatannya hanyalah rekayasa belaka demi memotivasi Mira untuk membasmi terorisme. Mira tidak tahu harus percaya kepada siapa lagi. Setelah beberapa jam menghilang, Batou menemukan Mira di sebuah kapal, menawarkan sebuah kepercayaan yang tidak bisa ditolak. Mira butuh kepercayaan tersebut karena Mira ingin kembali demi mencari sesuatu yang penting. Sesuai dengan arahan Kuze, malam itu Mira memutuskan untuk menyerahkan diri ke Hanka yang merupakan bagian dari rencananya. Di sana telah ada Cutter dan Dr. Ulet yang sedang membicarakan tentang masa depan 2571. Bagi Cutter, kini Mira adalah teroris. Oleh karena itu, dia meminta Ulet memusnahkan Mira dan menciptakan 2571 yang baru yang lebih baik. Sambil memberikan sebuah cairan beracun, Cutter memerintahkan Ulet untuk membunuh Mira. Namun yang dilakukan sang dokter malah sebaliknya, dia memberikan sebuah alamat kepada Mira dan membantunya melarikan diri. Mira tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia menghajar beberapa petugas dan berhasil meninggalkan tempat itu. Avalon 1912. Itulah alamat yang diberikan oleh Ulet di mana ingatan dan kenangan Mira tersimpan. Di sana dia disambut oleh seekor kucing yang lucu dan menggemaskan serta seorang wanita tua kesepian yang terus berusaha tersenyum. Wanita itu bernama Hairi Kusanagi. Dia menceritakan tentang Motoko, putrinya yang telah meninggal dunia. Motoko adalah seorang gadis yang berani dan kuat. Bersama teman-temannya, Motoko sering menulis artikel-artikel yang bersifat kritis pada pemerintah, terutama tentang teknologi yang dapat menghancurkan dunia. Karena terus diburu oleh polisi, mereka pun memutuskan melarikan diri dan menetap di zona bebas hukum atau lawless zone. Hingga 1 tahun yang lalu, kementerian datang mengantarkan abunya. Motoko diduga telah melakukan bunuh diri. Tentu saja itu sangat sulit diterima oleh Hairi. Melihat gadis-gadis muda dalam kesehariannya membuat Hairi kembali terkenang akan putrinya. Sama seperti saat ini, Mira yang terlihat bingung memutuskan untuk meninggalkan tempat itu, tapi dia berjanji akan kembali lagi untuk menemui Hairi. Sementara itu di markas Section 9, dengan licik Cutter melaporkan kematian Dr. Ulet dan menuduh Mira lah yang telah membunuhnya. Oleh karena itu Cutter meminta Daisuke untuk mengeksekusi Mira yang kini telah dianggap sebagai teroris. Karena jika tidak, dia mengancam akan membubarkan Section 9. Sayangnya ancaman tersebut sama sekali tidak membuat Daisuke tergerak. Pria itu malah menganggap membunuh Major Mira sama halnya dengan membunuh seluruh Section 9. Sangat disayangkan Ulet telah mati, sehingga kini harapan satu-satunya ada pada Kuze. Oleh karena itu Mira meminta komunikasinya dibuka agar Kuze bisa mengetahui lokasinya. Sementara itu Daisuke akan meninggalkan markas untuk menemui Perdana Menteri dan melaporkan semua kebusukan Hanka Robotics. Tiba-tiba saja beberapa pria misterius datang menembakinya. Namun sepertinya Cutter terlalu menganggap remeh pria tua itu. Jangan mengirim kelinci untuk membunuh rubah. Batou dan Togusa juga mengalami hal yang sama, namun Section 9 bukanlah orang-orang sembarangan. Dengan mudah mereka menghabisi anak buah Cutter.
Kembali ke Major Mira, wanita itu telah tiba di Lawless Zone. Di sana dia kembali mendapatkan kilasan ingatan di mana orang-orang ditangkap dan disiksa oleh tentara Hanka, termasuk Motoko dan seorang laki-laki bernama Hideo. Setelah sekian lama hidup dalam ingatan palsu, Lawless Zone membawa kenangan nyata bagi Mira. Dia kembali mengingat apa yang dilakukan bersama teman-temannya di sana, termasuk perbuatan Cutter yang merenggut kebersamaan mereka. Kini Mira telah mengingat bahwa Kuze adalah Hideo dan Mira sendiri adalah Motoko. Tiba-tiba saja sebuah bom meledakkan tempat itu. Ternyata Cutter telah tiba di sana dengan mesin perang yang disebut dengan Spider Tank. Motoko berusaha melakukan perlawanan. Sayangnya tank itu benar-benar kuat. Senjata-senjata kelas berat mulai dari Gatling gun hingga rudal semua ditembakkan oleh Cutter demi memusnahkan Major Mira yang dianggap sebagai proyek gagal. Target telah dimusnahkan, notifikasi tersebut menandakan kemenangan telah diraih Cutter. Kini dia bisa dengan leluasa membunuh Kuze yang menjadi biang masalah Hanka Robotics. Tapi ternyata Mira masih hidup. Sejak tadi dia sedang berkamuflase untuk melompat ke atas tank. Kemudian dengan otot dan tulang cybernetiknya, Mira berhasil merusak mesin utama Spider Tank. Tubuh Kuze sudah rusak parah sehingga tidak mampu bertahan lagi. Kata-kata terakhirnya mengajak Mira ikut dengannya ke tempat yang lebih baik. Namun Mira tidak bisa menerima ajakan itu karena masih ada yang harus dilakukannya. Sebuah tembakan dari anak buah Cutter langsung menghancurkan kepala Kuze. Beruntung, tembakan kedua yang diarahkan ke Mira berhasil digagalkan oleh Section 9 yang telah tiba di sana. Motoko, itulah nama asli Mira. Kembalinya jati diri Mira tidak akan mengubah sosok Major yang ada di dalam dirinya. Dengan izin Mira, Daisuke menembak mati Cutter sebagai hukuman atas kejahatannya. And I give my consent. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan Mira yang kembali bersatu dengan ibunya, Hairi. Berpikir layaknya manusia, namun bertubuh sintetis, layaknya robot. Masa lalu tidak menentukan apapun, namun perbuatanlah yang membentuk jati diri kita yang sebenarnya. Oleh karena itu, Motoko akan kembali menjalankan tugasnya sebagai Major Mira untuk membasmi kejahatan. Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Hal yang luar biasa menarik perhatian saya dalam film ini adalah desain kota futuristiknya, di mana hologram-hologram raksasa dan lampu-lampu yang menerangi malam mengingatkan saya pada game Cyberpunk 2077. Hanya saja saya agak menyayangkan minimnya aksi pertarungan Mira dalam film ini, terutama ketika berhadapan dengan Spider Tank. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Seperti penjelasan saya di awal video, Ghost in the Shell diangkat dari serial manga Masamune Shirow. Selain itu, Motoko juga hadir dalam film dan serial TV. Tapi semuanya digambarkan secara berbeda karena masing-masing memiliki alur cerita sendiri. Baik karakter, mental, dan fisik, Motoko Kusanagi telah dimodifikasi dengan cara yang berbeda. Contoh di serial manga, Motoko digambarkan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa, tapi terkadang suka bercanda dengan menghina rekan-rekan setimnya, bahkan atasannya. Di film ini sendiri, Motoko digambarkan sebagai wanita yang dingin dan penuh tanda tanya akan masa lalunya. Sebenarnya Motoko adalah seorang gadis yang bahagia dan aktif serta berani dalam bertindak, terutama mengkritik para elit yang menggilai teknologi. Bersama teman-temannya, Motoko sering membuat manifesto untuk menentang teknologi yang akan menghancurkan dunia. Bahkan demi mengamankan diri, mereka memutuskan tinggal bersama di Lawless Zone. Walaupun tidak punya apa-apa, namun kebersamaan bisa membuat Motoko dan teman-temannya bahagia. Sangat disayangkan, aman dari polisi, tapi belum tentu aman dari penjahat berdasi. Kebersamaan mereka direnggut, Motoko dan teman-temannya diculik untuk dijadikan bahan percobaan 2571. Otaknya dipasang ke tubuh cybernetik dan dimasukkan ingatan baru sebagai Mira Killian. Mira dan orang tuanya adalah imigran. Kapal mereka diserang oleh teroris yang menewaskan kedua orang tuanya dan hanya Mira yang selamat dalam serangan tersebut. Karakter ini juga muncul di anime, namun tidak di manga. Kuze digambarkan sebagai cyborg misterius dan cerdas, serta berwawasan luas. Dia melawan pemerintah yang tidak adil terhadap pengungsi minoritas dan cyborg, serta merupakan salah satu anggota teroris The Individual 11, dan hanya dia sendiri yang bertahan hidup setelah kelompok itu melakukan bunuh diri massal.
Dalam filmnya sendiri, Kuze hampir sama dengan The Puppet Master. Pertama kali dia diperkenalkan sebagai teroris misterius yang membunuh ilmuwan-ilmuwan senior Hanka Robotics yang sebagian besarnya dengan meretas otak cyber mereka. Ketika menangkap Mira, Kuze menjelaskan bahwa dirinya telah beberapa kali terlahir kembali dan untuk kali ini dia bernama Kuze. Saya pikir Kuze adalah kesadaran dari Hideo yang tubuhnya telah dihancurkan Hanka. Dia terus terlahir kembali dengan cara memindahkan kesadarannya ke cyborg yang lain dan target selanjutnya adalah Major Mira yang mempunyai tubuh paling canggih di antara cyborg-cyborg yang lain. Tapi tidak hanya itu, dia juga berencana menyebarkan kesadarannya secara online demi mengungkap kebusukan yang dilakukan oleh Hanka Robotics. Dibandingkan dengan perusahaan UTS di film Space Sweepers, Hanka Robotics sama jahanamnya. Pada awalnya mereka mengembangkan teknologi tangan, kaki, dan organ cybernetik, lalu beralih ke seluruh tubuh dan proses pemindahan otak atau kita kenal dengan Project 2571. Itu adalah sebuah karya dari Dr. Ulet. Dia diberikan beberapa manusia untuk menjalankan percobaan tersebut hingga berhasil di percobaan ke-99, yaitu Mira Killian. Keberhasilan tersebut membuat Carter, sang CEO, sangat bersemangat sehingga langsung menyerahkan Mira kepada Section 9 untuk dijadikan pembasmi teroris. Itulah tujuan Motoko diberikan ingatan tentang kekejaman teroris, yaitu agar bisa memotivasinya. Kenapa nggak dibikin seperti Terminator aja, Bang? Kan nggak perlu mindahin otak sana-sini. Oke, ada perbedaan antara cyborg Terminator dengan Mira. Terminator, atau kita kenal dengan T-800 yang diperankan Om Arnold memang kuat, tapi kecerdasannya masih sebatas kecerdasan robot yang diprogram. Sedangkan Mira jauh melebihi itu. Dia bisa memimpin, mengambil keputusan, serta bisa merasakan. Tapi tujuan utama dari Hanka saya rasa bukan sebatas menciptakan senjata. Ketika teknologi Project 2571 sudah berkembang jauh, maka pemindahan otak akan aman untuk semua orang. Secara otomatis, manusia-manusia yang menginginkan keabadian akan berbondong-bondong menggunakan teknologi tersebut. Ini memungkinkan Hanka bisa mengendalikan ingatan dan pikiran seluruh manusia. Nah, kalian bisa tebak kan apa yang bisa dilakukan Hanka jika bisa mengendalikan pikiran manusia atau cyborg di seluruh dunia? Di sebuah artikel pada tahun 2015, saya menemukan berita tentang perusahaan startup bernama Humai sedang meneliti dan mencoba menemukan teknologi yang membuat otak manusia dapat dipindahkan ke dalam tubuh sintetis. Menurut mereka, ini bukanlah hal yang mustahil. Secara teori, otak manusia masih dapat dijaga tetap hidup dalam metode kriogenik. Otak akan dihubungkan dengan komputer dan nantinya akan mengontrol tubuh robot. Teori ini memungkinkan manusia yang baru saja dinyatakan meninggal dapat dibangkitkan kembali. Perusahaan Humai sepertinya tidak main-main dengan riset besarnya kali ini. Sang CEO, Josh Bocanegra, mengatakan bahwa ia dan timnya akan menerapkan teknologi ini 30 tahun yang akan datang. Memindahkan dan menghubungkan otak manusia ke badan robotik memang sangat sulit. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan karena tubuh manusia pada dasarnya adalah sistem yang jauh lebih kompleks. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira apakah proyek ini akan berhasil? Dan jika seandainya berhasil, apa yang akan terjadi dengan keyakinan kita terhadap sang pencipta? Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!